Puji nama Tuhan. Haleluya. Jemaat GPDI Obaja bersemangat bersuka cita pagi hari yang indah ini. Amin. Hari ini kita merayakan apa ya? Natal ya. Natal itu kelahiran Tuhan Yesus, betul ya? Betul. Tapi nggak hari ini doang ya Natal itu. Tapi Natal itu setiap hari harus hadir di dalam kehidupan kita. Biar Tuhan Yesus selalu lahir terus di dalam kehidupan kita. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau boleh hadir di sepanjang kehidupan kami. Hari-hari yang boleh kita lalui Tuhan, semuanya hanya karena kebaikan Tuhan. Semua hanya karena kasih-Mu Tuhan. Engkau lahir Tuhan, tapi kami tahu Bapa, kelahiran-Mu berdampak dalam hidup kami. Semua hanya karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku,
Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu Yesus. Karena begitu besar kasih-Mu akan kehidupan kami Tuhan. Begitu besar Tuhan kebaikan-Mu Yesus. Kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau nyanyi-nyanyikan penyembahan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau memuji-Mu Bapa. Kami mau bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Hari ini kami ada sebagai kami ada Tuhan. Semuanya hanya karena kebaikan-Mu Yesus. Kami berterima kasih Tuhan. Kami ada hanya karena-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kami berterima kasih Tuhan. Kami tak dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan. Kau Allah yang lahir Tuhan di hati kami. Kau Allah yang lahir di hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima
Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga atas anugerah dan kebaikan Tuhan, atas kasih sayang Tuhan yang begitu besar yang Tuhan telah beri di dalam kehidupan kami. Kalau kami berada di penghujung tahun 2024 Bapa, hari ini kami merayakan kelahiran-Mu. Kami percaya ini semua karena kebaikan Tuhan. Ini semua karena cinta Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan yang Tuhan telah beri dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami berkata, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Sehat Engkau beri bagi kami. Kami masih bisa bernafas Tuhan. Kami berada dengan tubuh yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus buat pimpinanmu, buat penyertaanmu yang selalu Engkau beri bagi kami Tuhan. Ya Tuhan Yesus, taruh terus sukacita di hati kami. Taruh terus hidup kami bawa dekat dengan Engkau Tuhan. Lebih dan lebih dan lebih lagi mengasihi-Mu di hidup kami Tuhan. Terpujilah bagi nama Tuhan. Saat ini kami mau menyenangkan Tuhan. Kami mau bertepuk tangan bagi Tuhan. Kami mau memberi pujian kami, suara kami kepada-Mu Tuhan. Sebab tidak dapat kami balas kebaikan-kebaikan yang Tuhan beri bagi kami. Selain tubuh kami, hidup kami, suara kami ini Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau Bapa. Hadirlah Engkau di tempat ini Tuhan. Hadirlah Engkau di hati kami Bapa, supaya sukacita yang Tuhan beri kami rasakan di hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terpujilah bagi nama Tuhan. Kami mau serahkan dan taruh ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Tangan yang penuh kuasa, tangan yang penuh ajaib, tangan yang penuh dahsyat dan luar biasa. Terpujilah bagi nama Tuhan. Kuasa kegelapan yang ingin mengganggu konsentrasi kami di saat kami memuji Engkau, di saat kami mendengarkan suara-Mu, firman-Mu, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, lalukan dari tempat ini terlebih hati kami Bapa. Sekali lagi kami bawa sukacita yang luar biasa melalui kelahiran-Mu di hari ini Bapa. Kami mau buka ibadah kami hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan bersukacita. Haleluya. 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 Mau dengar suaranya yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Puji Tuhan, kita mau menyanyi bersuka. Kita mau bertepuk tangan untuk Tuhan. Kita sorga bergema. Terima kasih Tuhan. Kita sorga bergema. Lahir Raja mulia, damai dan sejahtera. Haleluya. Turun dalam dunia bangsa-bangsa. Bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik lahir Kristus terang ajaib. Amin. Kita
kasih Yesus. Puji Hosana, mulia nama. Puji Hosana. Terima kasih Tuhan. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana. Haleluya. Kami puji dan Hosana. Hosana hanya bagi namamu Tuhan. Puji Hosana, mulia nama. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita masih rindu untuk memuliakan nama Tuhan. Masih bersukacita, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Rayakan, Yesus rayakan. Puji Tuhan. Kita mau bertepuk tangan buat Tuhan. Rayakan, Yesus rayakan. 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 Haleluya. Rayakan, Yesus rayakan. Dia lahir. Terima kasih Tuhan. Dia lahir dan hidup selamanya. Terima kasih Yesus. Dia lahir. Terima kasih Tuhan. Dia lahir. Marilah rayakan. Marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Amin. Terima kasih Yesus. Sama-sama kita mau merayakan kelahiran Tuhan. Yesus. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Yesus rayakan. Sekali lagi katakan, rayakan. Haleluya. Yesus rayakan. Rayakan. Yesus rayakan. Dia telah lahir. Haleluya. Dia lahir dan hidup untuk selamanya. Amin. Dia lahir. Haleluya. Dia lahir. Marilah rayakan. Marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Sekali lagi katakan dia lahir. Dia lahir. Dia lahir. Puji Tuhan. Haleluya. Untuk selamanya. Dia lahir. Dia lahir. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Kelahiran Tuhan. Sekali lagi katakan dia lahir. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kau boleh lahir Tuhan. Haleluya. Kau memberikan damai-Mu Tuhan. Dia lahir. Dia lahir. Marilah rayakan. Haleluya. Marilah rayakan. Sekali lagi marilah rayakan. Sekali lagi marilah rayakan. Marilah rayakan. Sekali lagi marilah rayakan. Marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik. Kau Raja damai kami Tuhan. Seluruh jemaat boleh silakan duduk. Walaupun dalam keadaan duduk, kita masih mau memuji Tuhan.
kita masih mau menyenangkan hati Tuhan. Kita tak dapat membalas kebaikan Tuhan. Setiap perbuatannya yang sungguh ajaib di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Tak dapat kami balas Tuhan. Tapi kami ingin menaikkan puji-pujian kami Tuhan. Untuk menyenangkan hati-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kaulah yang sudah menjadi juru selamat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu Tuhan sungguh nyata Tuhan di dalam kehidupan kami. Tahun yang berjalan ini Tuhan kami boleh rasa berat Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan ada Engkau Bapa yang memegang kami Tuhan. Memberikan kami Tuhan kekuatan untuk menjalani setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Bahkan burung-burung di udara Tuhan Kau pelihara. Bahkan bunga-bunga di padang Tuhan Engkau yang beri makan. Kasih-Mu sungguh Bapa tiada terbatas Tuhan. Apalagi kami umat-Mu Tuhan. Engkau pelihara Bapa. Engkau sertai Tuhan. Engkau berkati Bapa. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang Tuhan kasih tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya Tuhan pelihara. Terima kasih Yesus. Perhatikanlah burung-burung. Perhatikan burung-burung di udara. Tuhan beri makan tanpa bekerja. Tanpa bekerja apalagi kita kesayangan-Mu Tuhan. Kesayangannya Tuhan pelihara. Tuhan sediakan saat Kau perlu. Tuhan tahu saat Kau minta. Tuhan dengar saat percaya. Tuhan bekerja. Terima kasih saat berkasih Tuhan.
kasih Yesus untuk kasih-Mu yang tiada berkesudahan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Bapa. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur, oh saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan dan minta kesediaan Ibu Sianipar untuk bawa kita di dalam doa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab Natal adalah sebuah kenyataan bahwa Allah ingin dekat dengan manusia ciptaannya. Dengan jalan demikian, Dia Allah yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Terima kasih buat Natal yang indah ini Tuhan Yesus. Lahirlah di dalam hati kami masing-masing. Natal yang mengubahkan kehidupan kami ada pada kami seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang lahir 2000 tahun yang lalu. Engkau yang datang, Engkau yang merendahkan dirimu, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama seperti kami manusia. Terima kasih buat sebuah karya yang besar yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Dan kami bersyukur saat ini Tuhan, jika kami seluruh sidang jemaat-Mu boleh ada sebagaimana kami ada. Satu sukacita kami Tuhan, satu syukur kami yang luar biasa yang dapat kami nyatakan kepadamu bahwa hidup kami oleh karena anugerah-Mu. Bahwa jika kami boleh menikmati hari-hari yang Tuhan beri, bukan kuat gagah kami Tuhan Yesus, tapi semua oleh karena pertolongan-Mu. Untuk itu Tuhan, sertai jugalah perjalanan hidup kami di sepanjang tahun 2020. Kami sepanjang tahun 2024. Kami percaya dengan iman yang teguh, ketika kami ada di dalam Engkau Tuhan, Engkau juga menyertai perjalanan hidup kami sepanjang tahun 2025. Terima kasih. Dan saatnya kami mau dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, datang dan berfirman, datang dan berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu. Perdengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami rindu saat ini, di hari Natal yang indah ini, kami dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, berkuasa dan berfirmanlah Tuhan saat ini. Urapi kami terlebih bibir mulut hamba-Mu. Pakai Tuhan Bapa Gembala kami Om Yusuf dengan luar biasa, menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang murni, sehingga setiap kami seluruh sidang jemaat-Mu yang ada, kami boleh diajar dan diteguhkan di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah, bersabdalah, singkapkan segala yang terselubung, supaya kami dapat mengenal apa dan bagaimana Tuhan yang kami sembah melalui kebenaran firman-Mu. Kami siapkan tanah hati kami yang baik untuk tempat taburan firman itu. Telinga seorang murid untuk mendengar, sebab iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Bahkan jika kami akan memberi korban persembahan, berkati kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih kami boleh ambil bagian di tempat ini untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini melalui korban-korban persembahan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Ajaib dan besar kasih karunia-Mu. Terpujilah Allah yang kami sembah, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara jemaat boleh silakan duduk. Kita akan meletakkan korban persembahan kita yang terbaik.
berganti boleh beri pujian buat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Selamat hari Natal buat semua jemaat Tuhan yang hadir hari ini. Para pelayan Tuhan boleh turun ke bawah. Dan mari kita sama-sama membuka Alkitab. Kita mendengar berita Natal hari ini buat kita semua. Natal 2024. Kita membaca ayat populer, ayat yang menjadi sari dari Alkitab. Bahwa satu ayat di Alkitab yang menjadi intisari dari semua keterangan Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, ada pada Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Mari kita membuka Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Oke, yang sudah dapat dan siap membaca katakan amin. Oke. Mari sama-sama saya yang sudah siap membaca bisa bacakan ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini sudah menjadi ayat hafalan orang Kristen. Tapi inilah sebenarnya sasaran dari isi hati Tuhan terhadap dunia ini. Saya baca ulang sekali lagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, Natal kita kenal sebagai hari lahir Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang kita tahu kita ada sampai hari ini. Kita jadi orang Kristen, bagian dari rancangan Tuhan datang ke dunia untuk diselamatkan. Boleh bilang amin saudara? Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, siang ini kita mau belajar kenapa Yesus harus datang ke dunia. Tentu kalau saya tanya kenapa Yesus harus datang ke dunia, jawaban kita adalah jawaban supaya manusia yang berdosa diselamatkan. Betul saudara? Oh, nggak ada yang tahu, jadi baru mau tahu saudara ya. Jadi kenapa Tuhan Yesus mau datang ke dunia? Karena apa? Karena Yesus mau menyelamatkan orang berdosa, supaya orang berdosa itu dapat anugerah masuk dalam kerajaan sorga. Tapi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kedatangan Tuhan itu tidak sebatas tujuan yang paling banyak digembar-gemborkan di gereja, saudara. Sehingga orang mengambil berita ini sebagai pegangan bahwa yang penting Tuhan, saya sudah percaya sama Tuhan yang datang ke dunia, selamatkan saya dan saya sudah selamat. Padahal ada bagian-bagian lain yang harus kita pahami. Tuhan tuh datang ke dunia untuk apa? Supaya apa yang menjadi sasaran Tuhan yang utama menyelamatkan kita pun dibarengi dengan tujuan Tuhan yang lain di depan kita. Karena ketika Tuhan tujuannya menyelamatkan kita, tapi kita tidak menunjukkan poin-poin maksud kedatangan Tuhan yang lain sebagai bukti ke orang selamat, kita ternyata, itu ternyata menjadi acuan bahwa sebenarnya kita selamat atau tidak selamat. Paham maksud saya? Paham maksud saya saudara? Ulang ya, saya ulang. Kalau sebagian orang Kristen hanya memegang poin ini, Tuhan datang untuk selamatkan orang percaya. Dan saya tuh sudah percaya sama Tuhan, berarti saya sudah selamat. Lalu dia bilang habis perkara, selesai. Tapi kalau kita belajar maksud kedatangan Tuhan yang lain, yang tersirat, tersurat, itu kita pahami, kita dalami, itu sebenarnya adalah alat ukur menunjukkan bahwa kita telah menerima keselamatan. Berarti kalau kita nggak nunjukin poin-poin yang menjadi maksud kedatangan Tuhan yang lain, berarti kita kehilangan yang utama ini. Amin? Oke. Yang sementara berkerut kening bingung saudara. Haleluya. Aduh, ini Natal kebanyakan makan kue tidak ini saudara? Atau lagi mikir belum ada kue di rumah ini, sudah Natal. Oh Tuhan, kalau belum ada boleh ambil di pastori, betul saudara? Banyak saudara. Dari kemarin malah sampai kami keluar semalam ada acara ulang tahun saudara. Om ada di rumah, tante di rumah. Oh ada di luar, saya titip ya di depan. Kami kaget kok Ben nggak tutupin depan. Oh ya,
Enggak tutup tante. Oh itu rencana Tuhan, biar jemaat datang bawa-bawa aja di depan. Jadi udah banyak saudara, nanti kalau yang kurang-kurang boleh ambil di bawah. Tapi fokus dulu hari ini, amin. Haleluya, beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Alasan mengapa Yesus harus datang ke dunia ini apa saudara? Mari kita mulai yang pertama. Lukas pasal 5 ayat 32. Haleluya. Jadi saudara, kalau Anda terima keselamatan dengan maksud Tuhan, itu tujuan kedatangan Tuhan. Saudara juga harus tahu tujuan kedatangan yang lain buat kita apa. Mari kita lihat. Lukas pasal 5 ayat 32 bunyinya bagaimana? Begini. Aku datang, siapa yang datang? Tuhan Yesus. Bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya apa? Ulang, supaya apa? Belum semua, supaya apa? Supaya apa? Jadi tujuan Tuhan yang pertama, bukan ini pertama, maksudnya penjelasan yang pertama. Apa tujuan Tuhan datang ke dunia apa? Memanggil orang berdosa. Dan siapa yang meresponi panggilan Tuhan ini? Kelihatan dari tujuan kedatangannya itu memanggil apa? Apa? Bertobat. Saya ulangin maksud yang pertama ini. Tujuan kedatangan Tuhan ke dunia adalah memanggil. Hai, memanggil. Siapa yang dipanggil? Orang berdosa. Itu orang berdosa, kalau nggak dipanggil akan berjalan terus dalam apa? Dosanya. Jadi dia akan, kalau orang berdosa jalan arah mana nih? Neraka. Kalau dia nggak dipanggil, dia akan terus ada di jalan itu. Maka Tuhan datang ke dunia untuk apa? Memanggil. Dan siapa yang meresponi panggilan Tuhan ini, saudara, dia akan kelihatan dari sikap hidupnya. Apa? Dia bertobat. Tobat itu artinya T-A-O-U-B-A-T. Taubat. Tahu nggak taubat? Taubat itu ada singkatannya taubat. T kan bukan tobat, sebenarnya maksudnya taubat, saudara. Benar nggak? Taubat T tidak A akan U, ulangi A, apa yang terjadi. Saudara. Apa yang pernah kita lakukan menjadi tabiat, kita tidak akan ulangi. Orang gak mungkin bertobat tanpa meresponi panggilan. Haleluya. Oh, yang penting saya sudah selamat. Tunggu dulu, tujuan Tuhan datang. Engkau yang berdosa, kelihatan dari tobatmu. Boleh bilang amin, saudara? Makanya kalau lagu orang-orang Pentakosta mau baptisan, ada lagu yang terkenal itu apa? Tuhan yang panggil. Haleluya. Tuhan yang panggil. Tuhan tolong orang berdosa. Saya dipanggil Tuhan. Tahun berapa lupa, saya masih belasan tahun. Waktu saya meresponi satu panggilan baptisan, saya ada di perkemahan Sulawesi Utara. Jadi ada setiap tahun ada ribuan anak muda dibaptis di sana. Dan saya orang yang meresponi yang mau dibaptis belasan tahun. Saya berapa tahun? Saya 14 tahun atau lupa saya, saudara. Belasan tahun. Makanya yang besar-besar ini kalau belum baptis, coba dengar kesaksian Om. Aduh, itu di Masarang, saudara. Satu tempat yang di pegunungan. Dan saya angkat tangan. Lalu kemudian dibaptisnya, cari gereja terdekat. Dan Anda tahu orang yang pejalan paling di depan itu saya, saudara. Saking saya, Tuhan, saya mau terima Tuhan. Dan ini lagu yang mengiring. Tuhan yang panggil. Tuhan yang, aduh air mata tuh saya meleleh terus sampai masuk kolam baptisan. Aduh meleleh terus. Karena saya tahu, kalau tidak saya responi panggilan Tuhan ini, saya sedang berjalan kemana? Orang yang meresponi panggilan kelihatan dari taubatnya. Saya ulangi, Tuhan gak peduli engkau gereja atau enggak. Tuhan peduli taubatmu. Berapa banyak kali engkau di gereja, tapi engkau enggak respon dengan cara taubatmu. Dengar. Engkau kurang meresponi panggilan Tuhan. Makanya dari itu ada suara Tuhan yang setiap hari datang sama kita.
Dan panggilan ini berlaku sampai hari ini buat kita. Supaya kita nggak tinggal di jalannya yang lama. Yang kedua, karena ada 19 soalnya panggilan Tuhan ya. Jadi kalau satu aja 3 menit, 3 kali 19 tambah penutup 3 menit lagi, jadi 3 kali 20 berapa menit itu? 61 jam ya. Oke. Sudah siap? Yang kedua, Yohanes pasal 12 ayat 47. Oh, yang tahu dipanggil Tuhan akan menunjukkan taubatnya. Amin. Yang dipanggil Tuhan akan berbeda respon-respon hidupnya karena dia menunjukkan taubatnya ke Tuhan. Yohanes pasal 12 ayat 42 begini. Namun, benar enggak itu? 47. Yohanes 12 ayat 47. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, ini saya urutan ya, urutan dipanggil baru bagian kedua ini. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak akan menjadi hakimnya. Sebab kenapa dia nggak mau jadi hakim sama orang yang nggak mau dengar firman? Dengar ya, Tuhan itu nggak suka menghakimi. Bahkan Anda nggak taat saja Tuhan nggak mau hakimin. Perhatikan, makanya jangan suka menghakimi. Karena Tuhan ajak, Anda nggak taat, Tuhan nggak hakimi. Perhatikan, loh ini punya firman Allah. Nanti alasannya saya jelaskan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakim atasnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi, tetapi apa? Melainkan untuk apa? Menyelamatkannya. Saudara, memang tujuan Tuhan datang menyelamatkannya. Tapi kalimat tujuan kedatangan Tuhan menyelamatkan itu dibarengi dengan ini, tidak menghakimi. Perhatikan kalimat ini. Kenapa Tuhan tidak menghakimi orang-orang yang justru bersalah, justru nggak taat, justru nggak dengar-dengaran? Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena begini, selama orang tidak ditebus oleh darah Tuhan, tidak menjadi orang diselamatkan, orang ini akan berjalan dan hidup dalam natur berdosanya. Benar nggak saudara? Maka gini, Tuhan mau hakimi nggak hakimi, dia sedang berjalan ke neraka. Benar nggak saudara? Maka itu sebabnya terjadi awalan tadi. Orang yang jalan di sini perlu dengar panggilan. Supaya apa? Orang yang berjalan, yang kalau Tuhan biarkan, naturnya akan bawa dia masuk neraka. Dia responi panggilan Tuhan, dia akan menemukan satu jalan yang baru. Tuhan bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Haleluya. Nah, waktu engkau dipindahkan ke sana, itulah terjadi. Tuhan datang menyelamatkan kita. Boleh bilang amin? Haleluya. Jadi Tuhan itu tidak tidak perlu menghakimi orang berdosa. Karena orang berdosa sudah hidup di bawah hukum. Hukum dosa itu sendiri. Nggak perlu Tuhan tambah-tambah lagi. Karena apa? Tambah nggak tambah, tegur nggak tegur. Dia sedang berjalan kepada upahnya. Upah dari apa? Upah dari dosanya. Dari natur hidupnya yang diwariskan Adam dan Hawa. Nah, ini yang perlu dipulihkan. Nah, orang yang mau pemulihan, pertama dia harus meresponi panggilan. Supaya dia berpindah jalan dan dia mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Waktu saudara sudah terima Tuhan, baru terjadilah proses penghakiman dalam hidup kita. Saya nggak usah baca ayat. Siapa yang akan Tuhan tuntut atau Tuhan pertanyakan cara hidupnya di dalam sorga? Bukan orang berdosa. Tuhan nggak perlu tanya orang berdosa, sudah jalan mereka ke sana. Tapi kalau Tuhan mau tanyakan sesuatu tentang hal-hal salah, itu kepada orang benar. Kenapa kamu dibenarkan? Kamu berbuat salah. Tapi ini Bapak Ibu Saudara, itu proses dalam sorga yang tidak pernah kita tahu bagaimana bema Tuhan sedang terjadi nanti, akan terjadi nanti. Tapi persoalan kita hari ini adalah, apakah kita mau mendengar panggilan Tuhan dalam kehidupan kita? Supaya apa? Supaya kita tidak ada di jalan yang lama ini. Kita ada di jalan baru yang Tuhan bilang dia adalah jalan kebenaran dan kehidupan buat kehidupan kita. Yang ketiga. Tadi penjelasannya lewat 3 menit ya. Yang ketiga, saudara, Yohanes 10 ayatnya yang ke-10.
Oke. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi Tuhan juga datang ke dunia ini dengan tujuan ini apa? Memberi hidup dan memiliki hidup itu dalam kelimpahan. Itu bagian B, saya jelasin dulu bagian A. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Apakah saudara sepakat pencuri itu adalah iblis? Jangan ragu-ragu, saya juga bilang itu iblis, saudara. Bukan pertanyaan menjebak ini, saudara, enggak. Saya hanya menegaskan, pencuri yang dapat membunuh, mencuri, membinasakan hanya iblis. Kalau manusia kan Alkitab bilang, kepada darah dan daging dan darah aku tidak pernah takut. Kepada yang bisa menghilangkan nyawa, kan Alkitab bilang. Tetapi yang dapat mencuri, membunuh, membinasakan. Kenapa, saudara? Karena yang dimaksudkan, yang dicuri oleh iblis, yang dibunuh oleh iblis, dan yang dibinasakan oleh iblis, itu bukan lahirnya kita, hidup kita ini, bukan. Haleluya. Oh, kalau kamu berdosa, nanti Tuhan, nanti iblis binasakan hidup saudara. Enggak, bukan itu, saudara. Iblis enggak mau buang energi membinasakan orang-orang berdosa. Karena tanpa iblis binasakan, saudara, mereka akan terus satu tempat dengan dia nanti. Benar nggak? Halo. Jadi Tuhan iblis nggak perlu membunuh kita, membinasakan kita secara fisik, kita mati. Bukan itu. Tapi dengar baik, tuh iblis itu akan membunuh iman kita. Ini bukan persoalan menghilangkan nyawa bagi setan, bukan. Saya tanya, oke. Tapi boleh nggak iblis? Seakan-akan iblis ada kemampuan membunuh orang percaya. Lalu apa untungnya iblis? Coba. Kalau saya orang percaya, taat sama Tuhan, dengar-dengar sama Tuhan, saya dikuduskan dengan darah Tuhan, lalu iblis bunuh, saya masuk surga. Apa untungnya iblis? Coba. Dia nggak pernah menghilangkan saya dari jalan keselamatan. Jadi yang dia bunuh dari kita adalah iman kita yang mau menerima keselamatan itu. Haleluya. Makanya iblis itu tidak pernah datang dengan sosok-sosok yang menakutkan sekarang. Iblis gak pernah datang dengan hal-hal yang menentang pelajaran iman. Tapi dia datang dengan pengajaran-pengajaran penyesatan. Dan tahu gak, musuh gereja terbesar bukan antikris. Tapi musuh gereja adalah penyesatan-penyesatan yang sekarang begitu leluasa kita bisa dengar di media-media sosial manapun. Makanya saudara, kalau saudara berjemaat, saudara harus bedakan saudara di mana saudara mendapat ilmu dan di mana ilmu Anda pergunakan. Jangan saudara dapat ilmu di luar, Anda tentang gerejamu. Gereja harus ilmu pertama, lalu engkau dapat, engkau dengar yang lain. Oh, gembalaku ngajar gini. Jangan engkau dapat sana, kok gembalaku ngajar gitu. Kalau saudara belajar tinju di sini, sasana sini, saudara, masa ketika saudara itu melawan, harus lawan sasana yang lain. Ilmu yang kau dapat. Kenapa? Karena pengajaran di sana, saudara, harus diuji oleh pengajaran yang kau dapat di gereja di mana kau bertumbuh. Kalau saudara lebih meyakini gereja ajaran sana, saudara lebih baik pindah gereja sana atau pindah ajaran sana. Supaya apa? Anda bisa menentang sini, saudara. Itu saya kasih tahu sama saudara. Haleluya. Saudara, sekarang iblis sudah sangat punya pintu-pintu bagus untuk masuk, menerobos, menjatuhkan, mencuri iman kita, menggeser iman kita. Supaya apa? Supaya kita nggak menemukan panggilan itu. Supaya kita nggak mendengar panggilan, mari ada jalan yang baru. Itu saudara. Jadi tujuan iblis apa? Untuk apa? Menggagalkan iman yang merebut hidup yang Tuhan beri. Nah, hidup ini dia bagian B. Aku datang supaya mereka punya hidup. Iblis mencuri hidup, Allah memberi hidup. Haleluya. Amin. Tuhan memberi hidup. Hidup inilah yang tuh iblis mau ganggu, iblis mau gugat. Hidup ini kita terima dengan iman. Apa itu hidup yang Alkitab bilang? Yesus datang supaya kita dapat hidup.
Hidup ini ditulis dengan kata Z-O-E. Saya nonton film ada anak gadis dikasih nama ini Z-O-E. Mamanya panggil Zoe. Tapi kalau Anda tulis Z-O-E di Manado itu Soe. Itu ada orang Jakarta yang kalau hal-hal pokoknya dia nggak tahu bilang hal yang lain, Islam lain dia bilang, soe sekali. Aduh ini musik soe sekali. Kalau nggak bagus suaranya, soe sekali. Aduh kita makan tuh makanan soe sekali. Itu bahasanya Eli, saudara. Semua soe dia, saudara. Aduh ini soe sekali papa. Aduh ini bunga soe. Maksudnya soe besae, tapi dia nentau bilang besae, dia bilang soe. Saudara, tertawa dia. Saudara dengar. Apa itu hidup? Hidup itu Zoe. Zoe ini bukan pneuma, Zoe ini bukan psuke, Zoe ini bukan bios. Karena itu semua yang saya sebut tadi itu juga artinya hidup. Aku datang supaya kamu bukan mempunyai bios, tapi aku datang supaya kamu punya Zoe. Jadi kan ini sebuah perebutan iblis dan Tuhan tentang membunuh hidup dan memberi hidup, bukan begitu bukan? Dan siapa yang alat apa yang menjadikan orang Kristen merebut hidup? Iman kita. Makanya iblis bukan membunuh di saat kita. Dia membunuh iman kita supaya kita tidak bisa menerima Zoe yang dari Tuhan. Boleh bilang amin? Lalu Zoe apa itu Om? Ini saya jelaskan. Saya tulis ya arti Zoe dari terjemahan Alkitab, dari penggalian Alkitab ya. Zoe itu sudah banyak ya. Zoe itu adalah kehidupan ilahi. Melukiskan kehidupan sesudah kebangkitan. Berarti ini Zoe ini Tuhan sudah beri sama kita sekarang. Untuk jadi tiket kita masuk di dunia kekekalan. Ngerti saudara? Mengerti saudara? Jadi kalau kita nggak dapat Zoe ini, kita cuma dapat hidup. Jadi kalau kita lihat ini, aku datang supaya kamu punya hidup. Loh, emang kita nggak hidup? Saudara kan boleh bilang begitu. Saya hidup sekarang, Tuhan datang ngasih hidup. Hidup apa? Bukan hidup yang kau bilang. Saudara, hidup kita ini hidup yang sampai hanya di ujung mati, di ujung kubur. Itu Zoe, itu apa namanya? Bios kita ini. Saudara, tapi Tuhan bilang sekarang kita masih hidup, tapi ada tambahan hidup yang lain yang namanya Z-O-E. Saudara, dia kasih sama kita. Lalu itu kehidupan ilahi yang akan membawa kita melewati dunia maut dan tiba dalam kekekalan. Tanpa itu kita berlabuh di maut. Haleluya. Mengerti saudara? Mengerti. Jadi Allah itu datang untuk memberikan apa? Memberikan Zoe ini, bukan sebatas bios ini. Haleluya. Jadi itu akan jadi tiket kita ngalamin surga. Mari kita lihat kalimat berikut. Supaya mereka punya hidup dan mempunyainya. Mempunyainya apa ini? Dan mempunyai hidup itu. Gitu, itu artinya Zoe itu. Gitu kan kalau bahasa Indonesia. Oke. Aku datang supaya mereka punya Zoe. Dan mempunyai Zoe itu dalam segala kelimpahan. Saudara hanya berpikir yang penting Tuhan datang saya masuk surga. No. Anda akan jadi orang susah di dunia ini. Kalau Anda nggak paham ini. Ternyata Tuhan datang itu memberi Zoe. Dan ini yang saya menjelaskan. Memberi Zoe itu. Zoe yang di dalam kelimpahan. Tahu nggak itu limpah? Luber. Sampai nggak ada tempat buat dia. Dia datang terus. Masuk terus dia. Zoe-nya Tuhan. Lalu sekarang saya tanya, kalau Zoe itu adalah wadah, apa yang Tuhan mau masukin di kehidupan Zoe itu? Tentu yang berbau rohani. Karena ini perkara surga. Apa tuh rohani? Waduh, kalau buah-buah roh saya ambil coba. Berarti hidup Zoe itu adalah hidup yang isinya buah roh. Anda dengar baik ya, orang kalau Tuhan kasih Zoe, di dalamnya itu penuh sukacita. Woi, orang kalau Tuhan kasih Zoe, Tuhan datang kasih Zoe, dia dalamnya ada sukacita yang penuh. Damai sejahtera yang penuh. Berkat-berkat Allah yang penuh. Kesehatan yang prima, kesehatan yang baik Tuhan kasih. Karena Tuhan gak mau orang yang mengalami Zoe itu adalah orang yang sakit-sakitan. Karena biar bagaimana orang sakit akan terbatas memuliakan Tuhan. Makanya saya kasih tahu. Tuhan datang
juga mau menjamin kehidupanmu yang sekarang. Tapi bukan karena persoalan Tuhan lihat bios saudara. Engkau olahraga, fitness, tidak akan mengisi damai sejahtera di hati saudara. Tapi kalau ada kehidupan ilahi dalam kehidupan saudara, itu adalah wadah Tuhan mengisi. Sampai berlimpah-limpah damai sejahtera, keharmonisan keluarga. Semua hal-hal yang indah, hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia, Tuhan isi di sana. Haleluya. Jadi kalau Tuhan datang, itu pun jaminan buat kita. Haleluya. Bukan cuma persoalan sorga. Persoalan yang sekarang. Saya berdoa buat seluruh jemaat. Tuhan, biar Engkau tambah limpahkan kehidupan umat-umat Tuhan yang Tuhan sudah kasih kehidupan ilahi. Di 2025 mereka semakin melihat Tuhan mengisi hidup mereka. Dengan berkat-berkat yang gak pernah habis Tuhan. Haleluya, gak pernah habis, gak pernah habis. Kalau dia mengalir keluar, mengalir bagi orang lain yang dapat menikmatinya. Haleluya. Tapi saudara, engkau bukan orang yang menikmati berkat, tapi engkau menjadi orang yang penikmat pengalaman berkat, yang mengalami berkat. Engkau keluar. Engkau gak pernah kehabisan. Haleluya. Oh, engkau diisi Tuhan damai sejahtera yang hebat, yang besar. Itu tantangan besar datang saudara. Hidup Zoemu yang menolongmu. Bukan hidup biosmu yang pakai otakmu, pakai akalmu, pakai kekuatanmu, gak bisa. Coba lihat, Tuhan datang sampai ke dalam rancangan-rancangan itu buat kehidupan kita. Boleh bilang amin? Dan saudara hidupin bios ini saudara. Hidupin Zoe ini di depan kita. Karena Zoe itu saya ulangin, tiket yang dapat bawa saudara pada kekekalan yang akan datang. Yang ketiga. Yang keberapa nih? Oh, yang ke-8. Oke, jadi tinggal 1 ya. Oh, 4. Oh ya, oke boleh. Markus pasal 10. Markus pasal 10. Ini ada Bapak Markus di sini. Pak Markus lagi dibaca namanya. Ya. Baru pulang dari ibu kota negara ya. Dia kerja di sana. Yang lama-lama Pak, itu tinggalin. Saya nggak nonton anaknya main sandiwara, itu bagus banget. Sampai nangis dia. Ingat bapaknya kok nggak nonton gitu. Haleluya. Nah, Bapak ini dulu yang kerja di Gereja Lama. Dia muslim saudara. Yang gali kolam baptisan pertama sama kita. Dia baptis, bawa istri muslim, baptis. Anaknya sudah pasti bukan muslim. Haleluya. Oke, udah dapat Markus pasal 10 ayatnya yang ke-45. Ini maksud Tuhan datang. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang. Sama-sama 2, 3. Bukan untuk dilayani. Melainkan untuk apa? Melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Oke. Paham gak saudara ayat ini? Tambah penjelasan dikit ya biar tambah paham. Saya tambah penjelasan dikit. Kayaknya kan belajar kita kan begitu saudara. Memang versi saya menjelaskan per ayat. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani. Karena itu dia datang bukan untuk dilayani, makanya kita mau bicara aja tentang maksud kedatangan Tuhan ke dunia ini adalah untuk melayani. Oke. Jadi dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Kata dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi ada 2. Ada 2 kan? Tapi saya bilang ini satu bagian dan bagian yang terhebat di sini adalah bentuk pelayanan yang dijelaskan di bagian B. Jadi Bapak Ibu Saudara begini, waktu Tuhan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, itu artinya bagian dari dia melayani. Masih ada yang berkerut kening sini? Halo? Saudara, ulang. Waktu dia berikan nyawanya buat hidup kita. Itu bagian dari pelayanannya loh buat hidup kita. Haleluya. Nah jadi berarti gini. Dan untuk memberikan nyawanya itu kan pelayanan yang khusus yang sempat disebut. Berarti sebelum kata dan ada pelayanan yang Tuhan bisa buat hidup kita. Selain melayani kita memberikan nyawanya. Bukan memberikan roti. Memberikan nyawanya untuk kita dapat diselamatkan. Bagian terakhir, bagi banyak orang yang menjadi tebusan bagi banyak orang, bukan bagi semua
orang, tapi banyak orang. Banyak orang inilah orang-orang yang memberi respon kepada panggilan Tuhan. Bagi banyak orang, berjuanglah di banyak ini. Karena keselamatan itu bukan kepada semua, tapi kepada banyak. Haleluya. Nah, ini orang yang banyak ini dilayani. Jadi saudara Bapak Ibu, Tuhan itu datang untuk melayani kita. Siapa yang di sini 2024 sakit-sakitan? Tapi Natal ada. Saya kasih tahu, kalau ibu bisa duduk di gereja, karena Tuhan melayanimu waktu sakit. Sadar nggak ini? Bahwa ada Allah yang melayani kita. Waktu engkau kebingungan, engkau nggak tahu bikin apa 2004. Bisnisnya apa ya? Jual kacang, jual bakpao, jual mentega, atau kaca bom mentega. Anda bingung. Lalu Tuhan datang memberikan saudara pelayanan-pelayanan untuk engkau mendapat, oh ini ternyata yang Tuhan mau. Tuhan layani kita. Saudara, kalau Tuhan layani kita, berarti Tuhan kasih biar hidup kita. Jadi hidup kita ada karena Tuhan layani. Saya kasih tahu lagi, kita ada ini Tuhan layani. Di Alkitab banyak contoh-contoh Tuhan melayani orang. Elia contohnya. Waktu kelaparan. Makan di mana? Saudara, makan di mana? Yuk. Terpaksa Tuhan jadi melayani Elia. Tuhan bawa dia di Sungai Kerit. Sungai Kerit itu kecil. Sementara kelaparan padahal sering. Tapi Tuhan kasih hidup tuh Sungai Kerit. Enggak habis-habis itu air. Tuhan melayani orang-orang lapar. Wow. Udah bukan cuma minum dia. Tuhan kirim apa? Daging sama dia. Sudah itu habis di situ Tuhan kasih kemana dia pelayanan? Melayani. Tuhan layani dia di mana? Iya, Tuhan bilang kamu pergi, di sana ada janda. Itu janda melayani, bukan janda itu. Hakikat janda itu mengerjakannya karena Tuhan yang melayani Elia. Boleh bilang amin? Makanya saudara, waktu saudara bawa nasi bungkus di gereja, saudara sedang melayani Tuhan. Janda ini memberi roti, memberi apam sama Elia karena dia melakukan firman Tuhan. Yang Tuhan sabdakan kepada hambanya. Lihat hidup kita ini sampai hari ini dilayani Tuhan. Siapa bilang kalau Daniel itu bisa selamat dari gua singa kalau bukan Tuhan yang sedang layani dia dalam gua singa. Itu bentuk pelayanan yang kadang kita nggak ngerti. Puji Tuhan ya saya sudah bisa sehat. Oh untung saya masuk di Himalaya ya rumah sakit situ. Saudara. Hei kalau kita sehat karena Tuhan sedang melayani kita. Oh luar biasa haleluya. Tuhan layanin kita, layanin kita. Kalau Tuhan nggak layani kita, Yusuf nggak duduk di singgasananya Firaun. Enggak. Dia yang layani Yusuf. Mau dibunuh. Dia yang layani Yusuf supaya ada satu cara yang lain. Dia dijual. Tuhan yang gak bawa dia, yang layani dia. Bapak ibu saudara dengar. Coba saudara pahami ini. Ketika kau jadi orang Kristen, sebenarnya engkau dan saya sedang dilayani Tuhan. Coba engkau masuk 2024 dan jadikan ini iman saudara. Tuhan, ternyata engkau tidak hanya menyelamatkan hidup saya, tapi engkau melayani saya. Tuangkan hati saudara di depan dia. Dia akan kasih tahu apa yang patut kita kerjakan. Karena Tuhan itu melayani kita. Boleh bilang amin? Itu sebabnya saudara, mari kita terus setia sama Tuhan. Setia karena Tuhan lebih dulu setia. Melayani karena Tuhan lebih dulu apa? Melayani. Bahkan pelayanan yang paling istimewa adalah dia memberikan nyawa buat hidup saya dan hidup saudara. Jadi saudara, kalau Tuhan sudah mengerjakan itu, Tuhan tidak akan biarkan kita. Pelayanannya akan jalan terus selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Masuk 2025 besok. Engkau lihat, engkau ada seorang yang melayani hidup saudara. Dengan tidak pernah lelah. Tidak pernah capek. Untuk apa? Untuk menjaga hidupmu ada di jalan kebenaran dan hidup itu. Supaya tiket Zoe itu engkau nikmati di dalam kerajaan sorga. Akhirnya apa itu Natal? Natal itu adalah Tuhan datang. Tuhan mengawali
semua program-program selanjutnya. Tanpa Natal tidak ada Paskah, benar saudara-saudara? Tanpa Natal tidak ada kebangkitan. Tanpa Natal tidak ada kematian. Tanpa Natal tidak ada kenaikan. Jadi Natal, lahir, mati, bangkit, naik ke sorga adalah paket yang tidak boleh kita lepaskan. Saudara menghormati Natal, hormatnya harus sama dengan Paskah. Haleluya, saudara harus menghormati kenaikan Tuhan sama, saudara. Karena ini paket yang gak boleh dipisahkan. Tapi ada satu paket yang menentukan terakhir hidupan kita. Apakah rentetan keselamatan ini yang Tuhan beri benar telah menjadi pengalaman kita? Paket terakhir adalah apa? Kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan Alkitab bilang dia akan datang membawa orang-orang percaya kepada Tuhan. Maka percaya kita akan teruji di situ. Sekarang kita nggak perlu menghakimi satu dengan yang lain, karena nanti akan pada waktu itu akan jelas kelihatan siapa yang benar dan siapa yang salah, siapa yang cuma pura-pura gereja dan siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang cuma tampil muka tapi siapa yang membawa hatinya buat Tuhan. Hari itu Tuhan akan tunjukkan. Kedatangan ini dialah yang akan menentukan hidup kita itu benar akan menikmati Zoe di zona ilahinya Tuhan, atau kita akan ada di sana. Maka dari itu harus setia dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jangan main-main sekarang, harus lebih sungguh-sungguh. 2000 tahun yang lalu, saudara, Yohanes bilang bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Kalau kita belajar peta zaman, dunia ini kan cuma 6000 tahun ya kan. Lalu 2000 tahun terakhir itu dihitung dari Yesus datang ke dunia. Yesus datang ke dunia berarti setelah itu disebut tahun Masehi. Saudara, tahun Masehi sampai hari ini sudah berjumlah 2024. Besok 2025. Berarti sudah lewat 25 tahun. Saudara, berarti kalau 2000 tahun ke depan Tuhan mau datang, berarti ini sudah saatnya. Ini bukan lagi akhir zaman, tapi ini sudah zaman akhir di mana Tuhan akan segera datang. Kalau saudara cuman sayang saudara nggak sadar, saudara hidup di kota metropolitan. Anda nggak pernah tahu bahwa tanda-tanda itu sedang terjadi hari-hari ini. Penyesatan di mana-mana, kejahatan di mana-mana. Tapi saudara tetaplah setia. Kalau Tuhan datang, kita terbilang orang-orang yang dibawa Tuhan, nikmatin sorga yang kekal dan mulia. Tuhan memberkati kita. Yang 5 angka kita tahun depan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kita nyanyi lagu tadi yang mau masuk doa firman Allah ya. Oke. Saudara-saudara, sekali lagi ini berita Natal menjadi modal berpikir saya, landasan berpikir saudara. Bahwa Tuhan engkau datang. Tidak hanya mengurus persoalan saya di sorga, tapi mengurus semua persoalan saya ada di dunia. Karena ketika Tuhan selamatkan hidup saya, Tuhan ngasih Zoe, Tuhan jaga, Tuhan berikan limpahan di dalamnya. Tuhan gak peduli dengan apa kata orang tentang hidup kita. Kita yang setia terus Tuhan berkati, Tuhan isi demi kebaikan kita. Saudara yang 2004 bergumul dengan pekerjaan, saudara lihat tahun depan Tuhan akan isi itu di hidup saudara. Saudara bergumul dengan ekonomi sekarang morat-marit, saudara bilang Tuhan ada Zoe di hidupku yang akan Tuhan isi berlimpah-limpah. Tuhan, kehidupan Tuhan ini bukan kehidupan yang kosong melompong, kehidupan yang penuh berlimpah. Dan kami mau menjadi orang Kristen yang mengalami 2025 dengan kehidupan Tuhan yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kami. Sekali lagi yang bergumul di 2024 belum selesai. Yakinlah 2025 Tuhan selesaikan itu dengan luar biasa. Usahamu akan bertambah-tambah, bisnismu akan Tuhan buat lebih baik. Pergumulan kesehatanmu Tuhan pulihkan. Yakin ini saudara, karena penjagaan Tuhan, pelayanannya kepada kita adalah pelayanan yang sekarang selama kita hidup. Yang lapar Tuhan layani, yang lapar, yang punya masalah, yang diancam seperti Daniel. Tuhan layani, Sadrak Mesak diancam, Tuhan layani mereka. Di dapur api, Tuhan di sana melayani mereka.
Seperti anak dewa Allah melayani mereka, mereka tidak dimakan api. Saudara, minta sama Tuhan biar ini terjadi dalam hidup kami, hidup kita di 2025 nanti. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengerti kami sekarang bukan hanya sudah diselamatkan, tapi sekarang kami diselamatkan. Tuhan terus melayani kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Engkau lebih dari bunga bakung yang Tuhan hiasi. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara. Hebat Engkau Tuhan. Kami lebih dari bunga bakung. Perhatikanlah burung di udara, karena Engkau lebih dari sekedar burung-burung di udara. Tuhan layani hidupmu, Tuhan isi hidupmu, penuhi Zoemmu, kehidupan ilahimu. Tuhan akan terus isi dengan iman yang semakin teguh, dengan damai sejahtera, pengharapan yang pasti. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangislah di kaki Tuhan, bawa hidupmu Tuhan layani saudara. Rendahkan hidupmu Tuhan layani saudara. Dari awal Yesus baik, sedangkan buruh gak kerja Tuhan layani. Bagaimana kami yang mau memuliakan Tuhan, Tuhan pasti melayani kami. Kami lebih dari burung-burung Tuhan. Amin. Tuhan pelihara. Lagi katakan perhatikanlah, perhatikanlah burung di udara. Tuhan beri makan tanpa bekerja. Haleluya. Apalagi kita kesayangannya. Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Tuhan tahu saat kau minta Tuhan. Yuk sambil angkat tanganmu, saudara yang mau dilayani Tuhan, saudara yang mau diisi hidupmu dengan damai sejahtera dan sukacita. Soal yang Tuhan beri, Tuhan tidak biarkan kosong. Inilah kami Tuhan. Kami tahu sampai hari ini Tuhan melayani. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Haleluya. Saat menangis Tuhan, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati. Beri pujian buat Tuhan. Ini Natal, momentum kita memahami kedatangan Tuhan. Kesempatan setahun sekali kita mendalami maksud Tuhan datang ke dunia ini. Dan pada kesempatan ini Tuhan telah nyatakan maksudnya buat saya dan saudara. Buka hatimu, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia di setiap persoalan hidup kita, Dia akan
melayani kita sampai kita menemukan jalan keluar dari setiap persoalan hidup kita. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Bapak Ibu Saudara yang di Natal ini mau dimantu doa secara khusus, atau yang minggu kemarin yang mengembalikan milik Tuhan, yang mau doakan, saudara berdatang dengan iman sambil nyanyi dengan setengah suara. Refnya saja. Saat kau perlu, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Imani saudara, ini bentuk-bentuk pelayanan Tuhan atas kita. Engkau nangis Tuhan layani saudara. Engkau berdoa Tuhan layani. Tuhan taruh telinganya di doamu. Saat perlu Tuhan, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, Tuhan kerja. Bapa di surga taruh berkat di tangan hamba-Mu, memberkati mereka yang datang dengan iman. Bahkan apa yang mereka telah buat, apapun itu Tuhan bagi Allah, sebagai bentuk ketaatan mengembalikan milik Tuhan. Dan mungkin yang datang membawa beban mereka, membawa persoalan mereka Tuhan, membawa maksud-maksud mereka di hadapan Tuhan. Kami dengar firman-Mu, Engkau adalah pelayan yang melayani kami, yang Tuhan telah tebus dengan darah-Mu yang kudus. Dan ini berkat atas, terimalah. Dan damai sejahtera Allah ada padamu di rumah tangga dan keluarga. Apa yang kau buat, kembalikan milik Tuhan. Tuhan membalaskan berlimpah-limpah. Tangan-Mu diberkati, berkat-berkat. Dan jalan-jalan Tuhan ada di hadapan. Diberkatilah jasmani rohani. Dalam nama Yesus, jadilah anak muda yang terus hebat. Hebat! Karena Tuhan pegang hidupmu. Apa yang kau buat bagi Tuhan, Tuhan pilih dan membalaskan berlimpah dalam kehidupan. Dalam nama Yesus, jadilah ibu yang kuat, terus bergantung, terus percaya. Pikirkan waktu Tuhan dan bukan waktumu. Berkati anak ini Tuhan, jadikan anak ini rendah Tuhan. Hatinya Tuhan muliakan di kemuliaan. Berkati Tuhan. Di dalam nama Yesus pulihkan dan sembuhkan. Dalam nama Yesus kemurahan buat kebaikan Allah. Jadilah ibu yang luar biasa dengan keluarga rumah tangga. Apa yang kau kerjakan dan apa yang kau lakukan. Tuhan di hadapan-Mu melayani-Mu demi kebaikan-Mu. Keluarga rumah tangga dalam nama Yesus tetap kuat, anak yang hebat Tuhan. Berikan jawaban Tuhan bagi kebaikannya, bagi orang tuanya Tuhan. Anak itu Tuhan pasti dalam nama Yesus. Terima berkat, kemurahan, kebaikan yang selalu jadi bahagia sekarang. Kau dan keluarga dan rumah tanggamu mengalami kelimpahan dan pegang janji firman Allah. Dia tidak pernah jauh dari sisi untuk melayani-Mu, untuk berikan yang baik. Dalam nama Yesus, kebaikan ini ada berjalan buat keluarga-mu, anak-anakmu, dan semua perkebunan yang sedang di hidupmu. Tuhan di sana memberikan kebebasan saja melayani. Terima janji diberkati dalam nama Yesus. Hidup anak muda, hidup yang berkenan, dalam kemuliaan yang Tuhan beri akan menjadi bahagian sekarang selamanya. Apa yang kau buat bagi Allah, Allah akan balaskan berlimpah bagimu, mendatangkan masa depan yang penuh harapan di dalam nama Yesus. Tetap kuat, tetap hebat, menjadi ibu yang luar biasa dan istri yang luar biasa. Ada hal-hal yang tidak kau dapat kerjakan dengan kekuatanmu. Lihat hari ini kau berdiri di hadapan melayani-Mu, supaya kau berusaha dengan hidup yang terbaik di dalam nama Yesus. Berkati orang tua kami berkongkong Tuhan, lawan dalam nama Yesus, pertumbuhannya, kesehatannya Tuhan pulihkan. Dalam nama Yesus, dalam menjadi sedang dikumpulkan Tuhan. Karena ada cucunya diberkati Tuhan dalam segala kemuliaan. Dalam nama Yesus memberkati, berkati keluarga rumah tangga. Lawat dengan cinta kasih sayang. Apa yang mereka kembalikan sebagai milik Tuhan. Balaskan berkat berlimpah.
dijamin dengan kesehatan dan kekuatan Tuhan. Supaya mereka lebih prima, lebih maksimal mengerjakan bagian-bagian Tuhan. Hal-hal yang mereka dapat atasi dengan cepat Tuhan sendiri. Kami tahu Tuhan di hadapan mereka untuk melayani mereka, memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima janji Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong ibu kami. Dalam nama Yesus, ujian tahun ini Tuhan akan lewatkan. Kalau dia mau dioperasi Tuhan, ada dokter dan segala dokter yang menolong, memulihkan dan akan menolong menyembuhkan, dan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan di sana akan melayani dia sampai dia sembuh dan pulih. Dan apapun penyakitnya, oleh kuasa dan biru-biru Tuhan disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama anak dalam Tuhan dan Tuhan kuasa. Janji Tuhan yang amin. Tuhan kami mampu teguhkan karena janjinya akan menjadi bagian hidup sekarang selamanya. Diberkatilah kebaikan Tuhan ini ada padamu, dan rancangan yang pernah gagal terjadi bagi keluargamu. Rancangan ke depan anak-anak Tuhan bebas dan percaya Tuhan Allah akan genggam dia jadi orang yang bahagia dan tahu menjadi berkat bagi keluarga Tuhan. Dalam nama Yesus, kebaikan kemurahan ini berjalan bersamamu, apa yang membuat limpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Kebaikan Tuhan ada padamu, yang tak pernah memimpi jadi karena Tuhan memberikannya menuju waktu dan firman Tuhan ada padamu. Malah jadi Tuhan dalam namanya bersamamu. Terima kasih Bapa di surga, rasakan firman Natal yang Kau nyatakan bagi kami. Kami percaya Kau melayani kami, mengharapkan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Bapa kami di surga, kami berdoa buat jemaat Tuhan yang tidak hadir hari ini. Engkau ulurkan tangan melawat mereka dengan kasih. Kalau mereka sakit, sembuhkan Tuhan. Amin Tuhan. Kami juga berharap Tuhan melayani mereka di sana Tuhan. Berikan mereka kesembuhan yang prima Tuhan. Kalau mereka bimbang, berikan mereka ketetapan Tuhan. Kalau mereka sedang lemah, berikan mereka kekuatan. Karena tidak ada orang yang dapat memberikan kekuatan selain Tuhan melalui firman-firman yang mereka dengar ya. Dan mereka yang tidak serius dengan Tuhan, Tuhan gerakkan hati mereka untuk mereka serius dengan Allah, serius beribadah, serius memuliakan Tuhan. Karena kami rindu seluruh jemaat tidak ada yang ketinggalan Tuhan. Kami maju bersama-sama di dalam Tuhan, bergandengan tangan satu dengan yang lain, menyembah, memuji, membesarkan nama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat Natal 2024 ini. Beberapa hari lagi, seminggu lagi kami akan tinggalkan tahun ini. Tetap Tuhan bersama kami Tuhan. Dan buat kami terus menikmati berkat di akhir tahun ini Tuhan. Sampai kami ada di gereja ini Tuhan, memasuki tahun baru dengan hidup yang semakin diberkati, iman yang semakin kuat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Sebentar kami pulang, setelah kami apa yang kami sudah buat hari ini berkat semua pelayan-pelayan Tuhan yang melayani,
Di altar ini Tuhan berkati. Semakin diurapi Tuhan di hari esok. Kekuatan yang dari Tuhan yang sama mereka Tuhan pakai untuk melayani juga Tuhan. Terima kasih. Kami akhiri, kami tutup ibadah kami. Jauh dekat yang kami berkendaraan Tuhan sama tolong. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Akhirnya kami mengangkat tangan kami dan hati kami di hadapan Tuhan. Dan anak-anak, terimalah berkat, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kasih sayang, damai sejahtera, penghiburan, dan urapan yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita yang terus setia. Sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Mengucap syukur Bapa, kami sudah berdoa kepada-Mu dalam